Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa dan jamaah setia Masjid An-Nida TP yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya di Masjid An-Nida TPI dan juga kepada pemirsa yang di rumah yang sudah menyalakan layar kaca Anda. Semoga niat dan tujuan kita hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat dan keinginan kita pun dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya hidup ini adalah sebuah ujian. Kesenangan, kesulitan, kaya, miskin, lapang, sempit, sakit, sehat, semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut untuk membuktikan bahwa kita adalah insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita berkeluh kesah, lantas kita istighfar dan kita sabar, maka Allah akan memberikan kekuatan kembali kepada kita semua. Semoga kita termasuk insan-insan yang demikian. Pemirsa yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan bicara tentang kesabaran. Yang pastinya banyak hal yang sudah kita lihat, kita alamin, kita rasakan dalam hidup ini. Dan belum lama kita dapat informasi apa yang sedang dialami oleh guru kita semua sudah tahu. Kita doain aja semoga apa yang Allah berikan kepada guru kita ini, entah ini menjadi ujian atau yang lain sebagainya, semoga Allah berikan kekuatan, Allah keluarkan segala masalah beliau dan Allah berikan solusinya. Dan kita pun semua yang hari ini sedang bermasalah, sedang mohon doa, semoga hari ini mewakili semuanya, Allah berikan kekuatan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita sudah ditemani oleh dua guru kita, Syekh Ali dan Ustaz Yusuf Mansur, bicara tentang apa kesabaran, bagaimana sabar, manfaat dan bahayanya kalau kita tidak sabar. Mari kita langsung menuju ke dua guru kita ini. Silakan Ustaz. Ya, Ustaz Alba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba koreksi kalimat saya yang berikut ini. Kita tidak akan jatuh kecuali karena diri kita sendiri. Betul apa salah? Salah, mana ada betulnya? Tidak ada, kita juga tidak bisa jatuh kecuali Allah mengizinkan kita jatuh. Jadi kalimat itu pun salah. Wah ada Ji, fitnah nggak akan terjadi kalau enteng nggak begitu. Nggak mesti, enteng nggak begitu juga bisa jatuh kalau emang Allah mendaki. Karena di mata manusia fitnah itu juga bisa terjadi. Di mata manusia semua orang bisa benar-benar bisa tidak ada kebenaran yang terungkap. Itulah gunanya akhirat. Ada orang-orang yang tidak bisa lagi keluar dari apa yang dituduhkan. Bisa juga begitu. Jadi semua sekali lagi tentu adalah karena Allah. Dan kita kan sedang diuji dari CD yang kita keluarin sendiri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita lagi diuji tuh sama CD yang kita keluarin sendiri. Hidup dan mati adalah ujian dari Allah. Iya deh, saya lagi ngediemin aja, lagi ngantepin aja. Lagi pengen dibakar sama Allah semua dosa-dosa saya. Ibarat kata tungku, kalau ntar kayunya udah habis sendiri, masa nggak diem ya? Nanti kalau udah diem, airnya udah matang, dia manfaat buat orang lain. Ntar ada masanya si pitung keluar dari tempat persembunyian. Ya dah, pokoknya ada pemirsa semua yang selalu menguatkan saya. Tentu Yusuf Mansur adalah bukan orang yang sempurna, mesti ada salahnya.
Karena itulah saya meminta doa, mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan menyelamatkan saya insya Allah. Baik, azan sudah mau berkumandang. Mudah-mudahan Allah menerima sholat subuh pada pagi hari ini. Amin Allah rabbal alamin. Silahkan. Iya. Ya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi metik mangga. Iya. Salam Akbar ini. Iya. Ini Siddiq. Ini Rozi. Bapaknya siapa namanya? Natsir. Natsir. Oh, bapaknya namanya M. Natir. Iya. Sehat, Abang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi ajak main anak ya? Iya, setiap hari main sama anak. Berarti nggak kerja ya, tiap hari main? Nyampur. Oh iya. Gozi, udah bisa baca Quran? Bisa. Wah, Alhamdulillah. Kalau Siddiq? Sudah. Sudah. Tanya Gozi. Gozi baca Qurannya udah sampai berapa juz? 30. 30 juz. Coba dah, yang awal-awal dah. Surah Ali Imran ayat 133. Hafal nggak? Iya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Subhanallah pemirsa. Pasti setiap orang tua menginginkan anak yang soleh dan soleha. Bang Nasir beruntung banget ya, Iya. punya anak kayak Gozi, tembak langsung bisa 30 juz. Iya. Mungkin yang nanya juga belum tentu sehebat Gozi ini. Tapi insya Allah kalau nggak bapaknya anaknya nanti kan gitu ya, masih ada Amin, harapan iya. kita. Bang Nasir boleh nggak cerita bisa mendidik Gozi hafal 30 juz, ada pengalaman nggak? Pengalaman tentang sedekah sehingga ada hasil. Bang Nasir minta sama Allah anak soleh macam kayak begini. Alhamdulillah anak ini sebelum dari lahir, waktu masih dalam kandungan ya, saya udah niatkan emang dari awal itu setiap hari saya harus sedekah emang gitu. Setiap hari, setiap subuh itu setiap ke masjid sampai sekarang pun anak-anak itu saya latih emang untuk sedekah. Dan alhamdulillah doa saya juga terkabul. Ini jadi punya anak-anak yang bisa hafalan Quran gitu. Yang satu sudah hafiz, yang satu. Berarti dengan rajin Bang Nasir bersedekah, Allah berikan hasil dari sedekah itu anak yang soleh. Iya, Subhanallah. Perasaannya gimana Bang Nasir? Ya bapaknya kalau anak ke 30 juz, bapaknya berapa juz? Oh, ini dia yang agak unik dari saya itu. Subhanallah. Atau mungkin punya keturunan yang hafal Quran? Ya, sama sekali nggak ada. Jadi saya sama sekali nggak ada keturunan yang hafal Quran. Ya. Saya juga sebenarnya baca Qurannya juga acak-acakan gitu ya. Cuma memang saya punya niat pengen sekali punya anak yang hafal Quran gitu. Jadi saya bersedekah setiap hari, pengen minta terus sama Allah. Ya Allah kabulkan begini. Alhamdulillah. Luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagi kita semua orang tua yang ingin anak kita soleh, lebih-lebih bisa menghafal Al-Quran, mari saatnya kita sedekah, dan dengan sedekah Allah akan berikan, kabulkan apa yang kita minta, salah satunya anak yang soleh. Mudah-mudahan anak kita seperti Gozi semuanya. Amin. Baik, Bang Nasir silakan Ya, lanjutin petik mangganya. Iya, main dulu. Siddiq, Gozi. Siddiq udah mau 4 juz ini. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya, main lagi. Ini angkat ini. Angkat lagi. Naik lagi. Ya, pemirsa, di tengah-tengah kita ada Ustadz Hanif. Beliau ini guru tafsir ya, guru Al-Quran di Masjid Al-Azhar sejak mahasiswanya sampai sekarang. Kemarin Isya, kemarin Maghrib, saya dikasih nasihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperkuat saya punya batin. Sungguh yang saya khawatirkan adalah
ujian yang tidak kelihatan. Kalau ujian yang kelihatan kita bisa nangkis bos. Kalau yang nggak kelihatan, yang nggak kita sadarin, ini yang kadang-kadang kita khawatir sekali kita ini semua jatuh gara-gara ujian yang tidak kelihatan. Dan sesungguhnya ujian itu setiap hari ada aja. Cuman yang kita anggap ujian itu kan selalu yang jelek-jelek. Padahal yang nikmat-nikmat itu juga ujian. Beli TV, emang kata kagak ujian itu TV. Ujian. Ujian apa? Ujian nonton yang enggak. Ujian kegoda yang enggak. Ada perempuan cantik lewat. Ujian bukan? Ya anugerah. Ya ujian itu selalu didefinisikan sebagai hal-hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Padahal ya Allah ya salam, umur kita ya ujian. Kerjaan kita ya ujian. Keluarnya kita dari rumah ujian. Di dalam rumah ujian. Diamnya juga ujian. Mata ujian, kuping semua aja ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa kemudian bisa bersabar kecuali emang Allah juga menghendaki kita sabar. Dan sungguh yang saya khawatirkan lagi adalah jangan sampai saya mengatakan seperti ini. Ya Allah, nanti dakwah saya terhenti. Emangnya siapa juga saya gitu. Sehingga kemudian setan mengompori saya punya hati lalu mengatakan kesedihan, mengatakan kemarahan, mengatakan kekecewaan yang akhirnya semua yang sudah kita bangun jadi habis. Karena yang kita jaga adalah nama. Padahal kalau kita berjuang karena Allah kan, ya mau diapain kek, yang penting episodenya adalah kita sadari semua adalah biidznillah, semua karena Allah, maka ini akan cantik sekali. Insya Allah udahannya adalah wabasyiris sabirin. Baik, ini ada Ustadz Hanif, saya ingin Ustadz Hanif memberikan apa yang sudah disampaikan kemarin sebelum guru kita Syekh Ali ini mengajarkan. Ustadz Hanif silakan berdiri sini, langsung menghadap ke kawan-kawan jamaah di sini. Ya, beliau punya cerita bagus tentang Saddam Hussein dan tentang Bahar bin Matar yang sekaligus kita doakan Bahar bin Matar mudah-mudahan masuk Islam dan mudah-mudahan Allah bahagiakan hidup di akhirnya. Terima kasih Pak Kiai. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. A'maru ummati baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali di antara mereka yang mampu melampaui umur itu, baik 60 atau 70. Karena itu kita untuk itu mempersiapkan diri kita untuk itu, apalagi sudah mendekati umur-umur itu. Kalau mati itu kita tunggu dengan bekal yang baik, alhamdulillah kita akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti akhir surah Al-Fajr. Tapi kalau tidak, maka kita akan merana selama-lamanya. Karena itu mati satu kepastian dan rahasia Allah. Karena itu kematian itu hanya milik Allah. Manusia tidak bisa untuk mematikan seseorang. Berkumpul semuanya manusia untuk mematikan, kalau belum izin Allah belum bisa. Semalam saya ketemu dengan Pak Kiai. Waktu kita uduk beliau buka peci. Maaf, saya kira Pak Kiai muda sekali beliau. Tapi ilmunya luar biasa. Begitu saya naik ke atas podium, beliau mendengarkan. Saya sebenarnya nggak pantas memberikan mauizah kepada beliau. Beliau yang harus memberikan kepada saya. Gitu. Mati itu adalah hak prerogatif Allah. Kita bisa lihat bagaimana Amerika Serikat bersama pasukan koalisinya hanya ingin mencari Saddam Hussein. Untuk membunuh Saddam Hussein dikumpulkan tidak kurang di 600.000 pasukan koalisi. Dan pada waktu itu kita Indonesia tidak setuju dengan itu. Seluruh armada ditumpahkan ke Teluk Parsi. Angkatan bersenjata
pesawat terbang yang super canggih pun yang tidak bisa deteksi dengan radar itu ke sana. Hanya untuk mencari Saddam Hussein. Untuk mematikannya. Matikah Saddam Hussein? Habis peluru Amerika, habis amunisi itu tadi. Dibombardir kota Baghdad. Ternyata tidak bisa mati Saddam Hussein. Bahkan intel kota Baghdad itu sudah direkrut. Begitu Saddam Hussein masuk ke Hotel Al-Rashid, dia berikan informasi kepada pasukan koalisi. Begitu masuk, Saddam Hussein melihat mana ketua intel di sini. Oh, belum datang Paduka. Baik, tutup pintu. Beliau masuk, keluar dari belakang. Beberapa menit kemudian dihancurkan itu Hotel Al-Rashid. Dan Amerika pada waktu itu bertepuk tangan bahwa Saddam Hussein sudah mati. Tertimbun dengan Hotel Al-Rashid itu tadi. 2 hari kemudian dia bangun, kembali menginspeksi pasukannya. Itulah mati. Tapi bagaimana? Saddam Hussein mati hanya dengan seutas tali di tiang gantungan. 10 Zulhijjah 2006. Hanya dengan seutas tali. Kita semua kenal dengan Pak Harto. Siapa yang tidak kenal, beliau berkuasa memimpin bangsa ini. Begitu beliau sakit koma, dikumpulkan semua dokter. Bahkan peralatan canggih dikirim dari luar untuk membantu Pak Harto supaya bisa sembuh. Akhirnya dokter juga angkat tangan. Itulah mati. Dalam satu kesempatan, saya diberikan kesempatan untuk mengikuti rombongan Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Patrialis Akbar, ke beberapa lembaga pemasyarakatan, antara lain di Nusa Kambangan. Dan di situ banyak berkumpul orang-orang yang sudah divonis mati. Tidak kurang dari 52 orang yang akan divonis mati. Dan ada salah seorang bernama Bahar bin Matar. Pada waktu itu umurnya 23 tahun. Dia memperkosa. Dia membunuh. Kemudian dia rampok lagi hartanya. Luar biasa kejahatannya. Oleh jaksa dituntut dia hukuman mati. Oleh hakim divonis dengan hukuman mati. Demikian juga pengadilan banding dan pengadilan tinggi mati. Semuanya mengatakan dia mati. Dikirim dia ke Nusa Kambangan. Itu terjadi pada tahun 1964. Umurnya 23 tahun. Dari Riau. Tembilahan. Waktu Pak Menteri berkunjung ke sana melihat. Apa kata Pak Menteri? Umurnya sudah 63 tahun, sakit-sakitan secara permanen. Kata Pak Menteri, Anda sudah bisa bebas. Anda minta gerasi, minta kepada Presiden akan diberikan Anda bebas. Bayangkan, manusia yang namanya jaksa, hakim, itu memvonis dia mati. Tapi karena tidak mati-mati. Karena mati itu adalah hak prerogatif pada Allah. Tapi kalau sudah sampai waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi aina ma takunu yudrikul maut walau kuntum fi murujim musyayadah. Kemanapun kamu lari dari mati, sembunyi di dalam bengkel sekalipun yang paling kokoh, al-maut akan datang menjemputmu. Makasih Ustaz. Ya subhanallah, ya kayak begitu dah. Ada orang yang belum waktunya jatuh, ternyata Allah jatuhkan. Ada orang yang memang belum saatnya berdiri karena Allah dirikan. Ada saatnya orang harusnya tidur, ya tidur. Ada orang belum waktunya tidur, sudah ditidurkan. Semua biiznillah dan semua bisa babillahi ta'ala. Semua karena Allah. Tidak ada juga yang menggerakkan. Pemirsa mungkin sudah melihat 1-2 hari ini berita dan segala. Tidak ada yang bisa menggerakkan itu semua kalau Allah tidak mengizinkan. Lalu kenapa Allah mengizinkan? Yusuf Mansur yang dhaif ini mestilah berpikir ada apa gerangan. Insya Allah urusannya sudah menjadi urusan kepolisian. Saya sudah serahkan. Bahwa redho, sabar ini urusan di sini. Urusan hukum biar jalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Warinal batila barita wajhna istinabah. Amin. Walhamdulillah rabbil alamin. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan sama-sama kita muliakan yang terhormat Ustaz Hanif. Kehadirannya di sini merupakan kesempatan dan tawadhu'nya, dan saya juga mohon izin untuk saya memberikan apa yang kita sama-sama insyaallah yang untuk bermanfaat bagi umat. Untuk Ustaz kita Ustaz Yusuf Mansur yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Kalau Allah mencintai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, diberikan ujian. Di hadis yang lain, "Law anna ahlal 'afiyati yarawna ma li ahli as-sabri min al-ujuri yawm al-qiyamah, latamannaw an tuqarrada juluduhum bil maqarid." Orang ahli afiat yang tidak pernah sama sekali digigit semut, ya, artinya tidak sama sekali dapat ujian di dunia ini, datang hari kiamat, menunggu sisa hisab, menghadapi kelompok ahli afiat, menghadapi kelompok yang diuji oleh Allah di dunia. Melihat pahala yang dilimpahkan oleh Allah kepada mereka, ahli afiat ini memohon, "Ya Allah, kembalikan ke dunia walaupun dikupas kulitnya. Tidak apa-apa." Karena mereka tidak pernah mengalami ujian di dunia ini, melihat pahala yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sabar sendiri ujian. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Kematian, hidup, kesempitan, kelapangan, kesenangan, kesedihan. Seluruh ini termasuk di bawah al-maut wal hayat. Seluruh kesusahan, kesenangan itu sebenarnya ujian. Siapa antara kalian, siapa antara kamu yang sebaik-baik amal? Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah menjelaskan sebaik-baik amal, ahsanul amal akhlasahu wa aswabahu. Sebaik-baik amal adalah ikhlas dan sawab. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sawab mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kita bukan punya ajaran sendiri. Dan Rasulullah SAW sendiri menghadapi ujian, semua para nabi dan rasul. Dan dijelaskan Imam Taimiyah rahimahullah, "Lan tunala al-imamatu fid din illa bis sabri wal yaqin." Tidak akan seorang bisa memimpin umat di dalam agama ini, menjadi imam untuk umat di dalam agama ini, kecuali dengan dua hal, sabar dan yakin. Diambil dari surat As-Sajdah, "Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kesabaran mereka, keyakinan mereka terhadap firman Allah, terhadap ajaran Rasulullah, diberikan kemuliaan di dunia ini, menjadi imam, memimpin umat, membawa umat keselamatan dunia akhirat. Banyak kita bisa belajari, sebagaimana dibaca salat subuh tadi, "Wabashshiris sabirin", beri kabarlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Bukan wabashshiril musallin, bukan beri kabar gembira orang yang salat, bukan orang yang haji, orang yang sabar. Karena keistimewaannya memang untuk menjalankan salat, untuk menjalankan haji, untuk menjalankan ibadah, menjalankan qiyamul lail, menjalankan sedekah, ini memang perlu sabar juga. Jadi sabar ini tiga hal, sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i dari suratul Asr. Dijelaskan Imam Syafi'i, ini surah yang pendek ini, "Wal 'asri innal insana", seluruh manusia, Allah bersumpah demi masa, seluruh manusia akan bangkrut dan rugi, kecuali yang memiliki empat sifat. Alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, "Laula ma anzalallahu ghaira hadhihi surah linnas lakafathum." Kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran sama sekali, tidak ada ayat Quran, cuman ini, surat ini saja, Al-Asr, cukup bagi manusia untuk memberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Apa artinya? Artinya Masya Allah sangat dalam. Kita hanya menambil watawasaw bis sabar. Sabar itu atas taat kepada Allah. Sabar atas maksiat.
sabar atas ujian. Ini 3 macam sabar. Taat kepada Allah ya perlu sabar. Kadang-kadang kita enak tidur, kalau tidak bangun salat subuh, masih enak tidur. Ya kalau tidak sabar, tinggalkan ketiduran ini, berarti ibadah, sabar. Qiyamul lail, sabar. Bersedekah, sabar. Kadang-kadang kita orang bersedekah, tapi merasa, ya Allah belum dilipatkan oleh Allah. Katanya 10 kali lipat. Dia sedekah 1 juta, belum dapat 10 juta. Ya sabar. Ini kan namanya taat. Menjalankan taat, jalan seenak-enaknya mau dapat. Berarti kalau kita hanya menunggu sesuatu, berarti kita tidak ikhlas. Jadi kalau kita sabar, di situ ikhlas kita. Kapan Allah mengizinkan, menghendaki, pasti akan dapat. Dan tidak ada orang meninggal dunia sebelum dipenuhi rizkinya. Sebiji beras, kalau masih ada belum masuk, malaikatul maut tidak berani mencabut nyawa kita. Jangan khawatir, kemana saja perginya. Dan kalau kita seandainya diizinkan kita mau, misal ada schedule atau jadwal kita mau pindah, atau mau keluar kota, atau mau keluar negeri. Kalau Allah tidak menghendaki bagaimanapun usaha kita tidak akan bisa berangkat. Subhanallah. Kenapa saya mengambil hikmah? Masih ada rezeki di Jakarta. Saya punya rencana mau luar negeri, tapi tidak bisa. Allah tidak menghendaki. Sudah tiketnya sudah ada semua bersih, tapi Allah belum mengizinkan. Sampai orang-orang di Saudi heran, kenapa tidak bisa berangkat? Saya bilang masih ada rezeki di sini. Begitu tiba masih alhamdulillah. Oh ternyata ada rezeki di Jakarta. Belum selesai rezeki di Jakarta, bagaimana mau makan rezeki di tempat lain? Begitulah kadar-kadar rahasia takdir Allah kadang digantungkan dengan rezeki kita. Tidak bisa pindah satu tempat, tidak bisa kemana-mana belum diselesaikan rezekinya di tempat itu dulu. Sabar atas maksiat, banyak ujian Allah, banyak dosa yang kita lakukan. Sabar dalam hawa nafsu kita, dalam fikiran kita, godaan syaitan, godaan dunia, memang sabar. Kita mendidikan anak. Al-Hasan al-Basri rahimahullah merupakan salah satu imam ahli tasawuf. Dia menjelaskan apa? Menghadapi ara taghayyura khuluqi zawjati wa dabbati wa waladi bisababi ma'siyati. Saya merasakan sikap perubahan sikap akhlak istriku terhadapku. Saya merasa sikap dan akhlak, perubahan akhlak dan sikap anakku terhadapku. Sampai kendaraanku saya merasakan ada perubahan terhadapku. Saya ingat, oh ini pasti berbuat dosaku. Jadi saat kita misal mengajak istri berbuat sesuatu, dia tidak mengikuti atau tidak menuruti suami, jangan langsung salahkan, coba koreksi diri dulu. Dosa apa yang kita lakukan sampai istri tidak taat? Dosa apa yang kita lakukan sampai anak menjadi nakal? Sebelum dia nakal sama kita, ya kita nakal duluan sama Allah. Jadi harus kita tes dulu, oh gimana? Termasuk juga kendaraan kita. Mobilnya bagus tapi mogok di jalan. Dosa apa yang kita lakukan? Jangan salahkan orang yang berbaiki kemarin. Oh ternyata dia nipu kita. Bukan, kita yang nipu duluan. Ya begitu, harus kita sadar. Semua di jalan Allah di sini, di dunia ini, memang Allah menurunkan kita bumi ini untuk ujian. Qul nahbitu minha jami'an, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah menurunkan kita di bumi ini dan memberikan ujian, memberikan hidayah dan petunjuk. Barang siapa yang membawa hidayah, mengikuti para nabinya, menjalankan tugas Islamnya, akan Allah SWT memberikan keistimewaan. Tidak akan takut masa depan dan tidak akan sedih terhadap keluarganya atau kita, apapun yang dia tinggalkan. Sabar atas ujian. Sebuah kisah Urwah bin Zubair. Ini bahasan ini saya hadiahkan ke Ustaz khususnya dan jamaah semua. Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam semua tahu kan? Ada yang tahu? Sahabat Rasul Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Anaknya dari salah satu tabi'in namanya Urwah. Merupakan seorang alim, faqih, taqwa, tawadu', masya-Allah luar biasa. Dia pernah kena ujian. Apa ujiannya? Penyakit di kakinya sampai kakinya busuk. Kata dokternya harus. Dia bilang suruh, saya mau salat dulu. Dia salat 2 rakaat. Ya Allah, engkau menghendaki kaki saya ini sakit sampai busuk. Sekarang mau dipotong kaki saya.
Ya Allah, Engkau tahu seumur saya tidak pernah kaki ini yang sakit satu langkah ke tempat maksiat. Coba doanya begini. Ya Allah, Engkau tahu kaki ini yang sakit tidak pernah satu langkah ke tempat maksiat. Berapa kita langkah ke tempat maksiat? Tapi belum diberikan ujian. Ini belum pernah satu langkah ke maksiat tapi dapat ujian, kakinya sakit. Kita sedikit ada digigit semut, dah bisa tidur malam. Padahal berlaku kita berapa banyak langkah ke tempat maksiat. Kita tidak sadar. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha baik sama kita, masih memberikan pemaafan. Wa ya'fu an katsir. Allah, ulama menjelaskan kalau Allah tidak memaafkan yang banyak akan menjadikan sebagaimana firman Allah di akhir surah Al-Fatir, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Kalau Allah hukumkan manusia atas perlakuannya dia, atas dosanya dia, tidak ada makhluk pun yang bisa hidup di muka bumi ini. Tidak ada makhluk pun yang bisa hidup. Kalau Allah setiap kita laku dosa, langsung dihukum. Langsung siksa. Langsung kecelakaan. Langsung. Tapi subhanallah. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah memundurkan mereka di hari kebalasan. Hari kiamat. Di situ akan Allah selesaikan seluruh perbuatan kita. Oleh karena itu Abdullah bin Umar diajarkan sebuah sunnah. Kenapa dia kalau salat, dia suka pindah-pindah. Salat sunnah sebentar di sini, salat sunnah sebentar di sini. Kita lanjut habis break ini. Di belakang tuh. Kadang-kadang gitu ya. Bukan kadang-kadang sih, saya memang dari dulu sudah bermasalah di tahun 99, 98, 99 yang kemudian melahirkan buku Wisata Hati Mencari Tuhan yang Hilang. Salah satu yang membuat hati saya tenang, Syekh, yakni bahwa saya mengerti semua yang Allah akhirnya hadiahkan buat kita. Entah itu ujian ataukah azab, karena kasih sayang Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kemudian kita melantunkan doanya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Benar itu. Kita ngerugiin si A, si B, si C, si D. Nggak ada yang berani, si A, si B, si C, nggak ada yang berani. Tapi ternyata si F berani sama kita. Padahal si F tidak kita rugikan. Ada si A, si B, si C, si D. Si A, si B, si C kemudian sudah selesai. Si D belum selesai karena dia lupa, karena dia mungkin nggak berani, karena dia takut. Tetap Allah akan kisos kita. Tapi ketika Allah membalas kita bukan karena kita kemudian tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita disayang agar Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Jadi saya lagi berpikir itu, malah saya lagi berpikir benar untuk tidak keluar statement-statement apapun di infotainment. Karena infotainment tuh kadang-kadang konyolnya minta ampun sih. Contoh misalkan ada seorang ustadz diberitakan menikah lagi. Padahal itu tidak benar. Itu baru cita-citanya dia. Menikah itu baru cita-citanya dia. Tapi udah keburu diberitain. Udah keburu dinikah, udah keburu diberitain segala macam. Lalu si infotainment ini mengejarlah si perempuan tersebut. Kemudian bertanya, andaikan ustadz tersebut melamar, apakah bersedia? Pertanyaannya begitu tuh. Lalu si fulana menjawab, ya kalau saya kan namanya juga janda, nggak punya suami. Ya kalau emang ada yang melamar, apalagi ustadz, ya saya terima aja. Itu yang dinaikin. Pertanyaannya disimpan. Munculnya kayak begini nih si presenternya. Ternyata gitu tuh. Dia menerima lamaran ustadz. Seperti apa kita akan lihat setelah iklan yang berikut ini gitu. Oh,
orang-orang kemudian menyaksikan di tayangan berikutnya perempuan ini kemudian menjawab. Tapi pertanyaannya dimajhulkan, pertanyaan dihilangkan. Ya saya diam. Kemudian saya bilang message saya, iya ma ini kesempatan nih. Kesempatan apa? Kesempatan menghancur leburkan dosa-dosa. Insya Allah kalau tidak salah 2 mingguan ke depan sih infotainment makin banjir nih. Makanya saya terima kasih kepada TPI dan kawan-kawan yang sudah membackup lah. Insya Allah mudah-mudahan Allah sayang kita semua. Baik, ada telepon dari pemirsa, silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu, Iya, dari mana, di mana? Dengan Ibu Riana, Pak Ustadz Mansur. Assalamualaikum Syekh. Iya, saya mau bertanya, ini suaranya udah cukup kedengaran nggak Ustadz? Halo. Suaranya maaf ya, TPI tolong digedein. Halo. Sebentar ya ibu, suaranya ke dalam tidak besar. Ya Iya, Ibu Riana, silakan sekali lagi. Iya, sudah cukup kedengaran belum? Kadang-kadang saya suka sedih ngelihat yang banyak capek-capek nanya, tapi akhirnya tidak terjawab begitu hanya karena teknis gitu. Iya, belum kedengaran nih, belum. Iya, halo. Belum kedengaran. Iya, sudah cukup. Oh, volume TV ibu mungkin dikecilin kali? Udah saya kecilkan ini sampai mati malah. Halo, udah cukup? Halo? Iya, Halo? sebentar nih lagi diusahakan untuk dibesarkan volumenya. Halo? Nah, udah besar, silakan. Udah ya? Dah ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur dan kepada Syekh. Saya mau bertanya begini. Menghadapi ujian atau kode dan qadar Allah ini memang udah dibilang memang ruh kita dalam hidup ini gitu. Cuman yang jadi pertanyaan terkadang sama saya, ini kan berarti masalah persepsi ya. Apakah ini kita mau menerimanya sebagai ujian atau sebagai bala atau azab dan apapun itu hanya karena Allah, insya Allah itu jadi ibadah gitu Pak Ustadz. Cuman saya merasa ini persepsi ini sendiri pun perlu istiqomah begitu. Nah istiqomah ini itu kiatnya bagaimana gitu. Jadi kita sudah berjuang, insya Allah kita di koridor yang Allah tentukan begitu. Tapi kadang-kadang kita tiba-tiba lunglai gitu, karena harus menghadapi yang secara fitrah manusia ini nggak kuat gitu. Jadi tiba-tiba kita harus melihat kita mengecewakan orang yang mengharapkan bantuan kepada kita atau bagaimana begitu. Atau kita mungkin dikecewakan oleh orang, padahal itu halnya sepele. Jadi istiqomahnya ini harus kita rawat atau kita ngembangkan itu supaya lebih efektif lagi itu bagaimana Ustadz atau Syekh Ali. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang jawab Syekh Ali aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab masih kita lanjut cerita Ibnu Umar. Karena break tadi ya. Ibnu Umar radhiyallahu an, kenapa dia suka memindahkan posisi-posisi salatnya, jadi salat sunnah kadang di kanan masjid, kadang di kiri masjid, di rumahnya, di mana banyak tempat menggantikan posisi-posisi ibadahnya dan salatnya. Dia jawab, karena bumi ini menjadi saksi, berlaku dosa menjadi saksi, berlaku taat menjadi saksi. Oleh karena itu saya berharap dari banyak posisi ibadah saya di bumi ini merupakan banyak saksi sambil menalahkan banyak posisi taat atau tempat-tempat yang kita pernah lakukan maksiat di atas muka bumi ini. Jadi seandainya kita tidak sadari banyak dosa kita lakukan di bumi ini, gantikan dengan menggantikan senantiasa menggantikan posisi ibadah kita. Salat sunnah di depan, sebentar mundur ke belakang, kita di rumah, kita di kantor, kita di mana-mana ada kesempatan kita gerakan salat, kita naji Al-Quran. Di mana kita berada, berusaha berbanyak ibadah. Di posisi itu, semoga dari ibadah di tempat itu menjadi saksi baik bagi kita dunia akhirat. Termasuk Urwah bin Zubair, setelah dipotong kakinya, dia angkat tangan, Alhamdulillah Allah memberikan 4, menambil 1, masih ada 3. Ini juga merupakan iman yang luar biasa. Apa itu 4 terus menambil 1? 2 kaki, 2 tangan. Menambil 1 masih ada 3. Kita ada luka jarinya, Masya Allah namuknya luar biasa.
Jawaban ibu tadi, manusia menghadapi ujian Allah subhanahu wa ta'ala berpecah menjadi 4 golongan. Harus hafal ya. Manusia menghadapi ujian Allah, menghadapi takdir Allah, berpecah menjadi 4 golongan. Yang pertama, berlaku mereka untuk menghadapi ujian Allah haram. Apa itu haram? Mereka merasa tidak pantas Allah memuji saya. Allah tidak adil memuji saya. Allah tidak baik sama saya. Kenapa? Karena dia merasa diri baik. Tetangga saya tidak salat, saya salat. Berarti menurut akal dia, saya lebih baik dari orang itu. Kemudian kenapa diuji saya, tidak diuji orang tetangga itu? Di situ kita punya keliru. Sebenarnya kalau kita hanya mengucapkan kenapa saya sakit, kita bukan komplain sama diri sendiri, kita komplain sama Allah SWT. Jadi sebenarnya la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh kita bertanya kepada Allah kenapa. Pasti ada hikmahnya. Dan kita orang-orang, kalau kita menerima takdir Allah, tapi merasa tidak pantas diuji oleh Allah SWT, ini namanya berlaku haram. Berarti tidak boleh, dilarang oleh Allah SWT, dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti kita misal menghadapi kematian. Orang tua kita yang kita cintai, yang kita sayangi meninggal dunia. Kita orang begitu mendengar ibu meninggal, kita namuk. Sambil mukul diri, sambil robek pakaiannya, sambil ini merupakan apa? Habis dia namuk, ya udah sabar. Masya Allah. Habis sudah berlaku haram, baru dia mau sabar. Tapi begitu kita menerima ujian Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna. Ini merupakan keimanan kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Karena semua ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kemampuan kita. Tidak ada ujian yang tidak dimampu oleh manusia menghadapi. Kalau ada ujian yang kita hadapi masing-masing punya kemampuan, punya kekuatan menghadapi ujian itu. Kalau ujian itu membatasi atau melalui batas kemampuan kita, kita bisa stres, bisa gila. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebutkan di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yubtala al-mu'min bihasabi dinih, fa in kana fi dinihi salaba shudda alaih, wa in kana fi dinihi lakhawa khuffifa an. Allah memberikan ujian kepada manusia tergantung keimanannya, agamanya. Kalau memang imannya mantap, ujiannya berat. Kalau imanannya lemah, ujiannya lemah. Tidak begitu kuat, tidak begitu parah. Jadi ujiannya sesuai keimanan kita. Wala yazalul bala'u bil mu'min. Dan dua-duanya tetap diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yamshi 'alal ard wa laysa 'alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di muka bumi ini tidak berdosa. Ada di zaman ini orang yang berjalan di muka bumi ini tapi tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena dia orang senantiasa sabar atas ujian Allah. Dan ujian itu dan sabarannya menghapus dosa-dosanya yang dia sadari, yang dia tidak sadari. Ada sebuah kisah, masalah ujian. Ada orang mukmin, ada orang kafir. Ini kita masih di bahasan pertama ya. Orang kafir, waktu dia meninggal dunia, Allah memerintahkan malaikat, coba tanya, apa yang dia inginkan? Dia bilang, ya Allah, saya ingin, dia minta sama malaikat, saya ingin sebelum mati minum ikan atau makan ikan. Dibawakan, Allah memerintahkan suruh bawakan ikan. Dia makan ikan, terus habis makan meninggal dunia. Tinggal siapa? Orang mukmin. Ditanya oleh malaikat, kamu kepingin apa? Dia bilang, saya kepingin minum air. Allah memerintahkan malaikat suruh bawakan air. Dibawakan air. Begitu dia bikin airnya, Allah memerintahkan malaikat pukul tanahnya agar air itu tumbah. Begitu dia mau minum, dimukul tanahnya oleh malaikat, tumbah airnya. Terus orang itu meninggal tidak sempat minum air. Selanjutnya habis break ini. Remnya rem mendadak. Di pemirsa di Masjid Anida TPI berinteraksi, tadi saya lanjutkan. Pemirsa mungkin heran ya, kok saya tiba-tiba berhenti mendadak. Ya emang dia remnya rem Arab.
Rem mereknya 4 huruf ya, onta. Rem onta. Itu karena di belakang, jadi setiap acara tuh pemirsa yang mungkin tidak kelihatan itu ada istilahnya tuh floor manager kali ya, ada stage manager yang masih aba-aba, tinggal 3 menit, tinggal 2 menit, tinggal 1 menit atau 0. Kadang-kadang pemirsa lucu, kalau sudah habis waktunya suka gini-gini. Maksudnya udahan. Motong leher. Iya, Syekh silakan lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan ya. Saya belum tahu dulu. Saya pikir kalau begini dia lagi kepanasan. Ternyata dia cut maksudnya. Jadi cerita ini malaikat menghadapi 2 hal ini. Orang kafir diberikan kesempatan makan ikan. Terus meninggal. Orang mukmin, kalau kita sekarang bandaran akal kita, ya mana yang baik? Orang mukmin. Tapi kenapa orang kafir diberikan kesempatan makan ikan, orang mukmin tidak diberikan kesempatan minum air? Ada yang bertanya dari jamaah, Ustaz, makan ikan itu digoreng atau dibakar? Saya bilang pertanyaannya aneh. Apa pertanyaan seperti ini? Kita ambil hikmah dari cerita, masa ditanya ikannya goreng atau dibakar? Masya Allah. Belinya di mana? Belinya di mana, mereknya apa gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, malaikat bertanya kepada Allah, Allah memberikan hikmahnya. Orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kebaikan di dunia ini terhadap kami dan kami membalas di dunia. Karena di akhirat tidak punya apa-apa. Tapi orang mukmin, karena dia orang mukmin dan baik, dia tinggal 1 langkah ke tempat yang tertinggi di surgaku. Dan aku memberikan kesusahan saat sakratul maut, tidak minum, dan dia sabar atas kesusahan itu. Di situ dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik tidak? Kadang-kadang mendapatkan takdir yang baik atau posisi kita menjadi tinggi di surga, prosesnya melalui takdir buruk. Jadi bukan semua menjadi enak. Cuba tanya orang-orang yang usaha, orang yang menjadi sudah orang memiliki harta yang luar biasa, awal-awalnya banyak macam-macam kesusahan. Tapi dia berjuang, dia bersabar sambil menjadi kaya raya. Kalau di dunia ini bisa berhasil, apalagi untuk akhirat. Kita menghadapi ujian, menghadapi takdir Allah, wajib kita sabar. Ini merupakan hal yang kedua. Jadi kelompok yang pertama merasa tidak pantas diuji Allah. Karena saya orang, Masya Allah, saya salat malam, saya salat fardu 5 waktu di masjid, saya Masya Allah rutin bersedekah dan infak, saya. Tapi kenapa diuji? Ya kadang-kadang kita tahu, kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, malah rumah kita apa? Dihabis, terbakar. Kehilangan rezekinya, bukan diberikan rezeki. Ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya di situ. Jadi kita orang jangan berlaku haram terhadap ujian Allah, tidak merasa diri tidak pantas diuji Allah karena Allah tidak adil sama kita. Justru Allah Maha Adil. Kalau Allah Maha Adil, Allah Subhanahu wa taala karena adil dan Rahman Rahim. Cuba kalau Allah adil tapi tidak Rahman, seluruh berlaku dosa dihukumkan oleh Allah. Ini mentegaskan keadilan Allah. Tapi karena Allah adil, berlaku kita dosa, di situ muncul Rahman Rahim. Ya udah, tidak disiksa oleh kita. Tidak disiksa oleh Allah SWT kepada kita. Tidak menurunkan musibah kepada kita. Karena semua apapun yang terjadi di dunia ini pasti ada pelajaran bagi kita. Jadi untuk kita menghadapi ujian Allah, wajib kita sabar. Kenapa bilang wajib? Ulama menjelaskan. Karena Allah memerintahkan kita sabar. Kalau mau tidak mau, takdir Allah akan berjalan. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, takdir Allah akan berjalan. Tapi kalau sudah kita yakin takdir Allah akan berjalan, kenapa kita tidak terima? Kenapa kita tidak sabar? Pada kita merugikan pahalanya, pada merugikan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sabar karena merupakan kewajiban kita atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Juga yang ketiga, ini memang tidak wajib. Karena semua manusia tidak mampu melakukan, adalah ridha terhadap ujian Allah. Dinamakan oleh ulama mustahab. Kenapa mustahab? Tidak diwajibkan. Sabar memang wajib. Tapi kadang ada orang sabar tapi tidak ridha. Tapi ada orang sabar dan
Ridha. Ini merupakan kemuliaan yang luar biasa. Tidak semua manusia mampu ridha. Dia di rumah sakit. Setiap orang datang, dia ceritain, sakit parahnya, sudah tak bisa tahan. Tapi tak apa-apa, sudah sabar aja. Ini bicara seperti ini, merupakan dia, memang dia sabar, tapi tidak ridha. Tapi kalau dia benar-benar menghadapi ujian, dia menyerahkan kepada Allah sebagaimana kata Rasulullah SAW waktu diberikan berita kepada Rasul dan sahabatnya, kufar Quraisy lagi berkumpul menserani mereka. Apa jawabannya Rasul? Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Bersiaplah, takutlah terhadap mereka kufar Quraisy. Apa jawaban Rasul? Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi apapun yang dikumpulkan oleh kita dari orang-orang yang menghadapi fitnah kepada kita, membawa hal-hal yang kita tidak senangi, begitu kita mendengar berita buruk terhadap kita, langsung kita jawab hasbunallah wa ni'mal wakil. Akan Allah merubahkan hal kita. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su. Tidak akan dapat keburukan dalam kehidupan kita karena kita sudah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini merupakan keridhaan kita terhadap ujian-ujian Allah. Jangan-jangan saya belum redok nih ya. Masih ngomong. Mudah-mudahan masalah ridha ini, orang-orang yang menceritakan untuk memberitahu kebenaran. Tapi yang kita maksud yang menceritakan, orang-orang yang menceritakan sesuatu, tapi dia di dalam dirinya tidak senang. Tapi kalau kita, misal kadang-kadang, kalau misal ditanya sama hakim, ini kita sekarang menghadapi masalah. Kalau ditanya sama hakim, tidak, saya tidak mau jawab, karena saya ridha terhadap ujian Allah. Ya jawablah. Tidak bisa begitu. Pemahaman ridha adalah kita mempunyai jiwa tenang. Iya, paham. Tapi kita perlu kasih penjelasan kepada masyarakat agar mereka tahu posisi kita di mana, fitnah ini yang terjadi bagaimana, agar orang tahu. Jangan sembarangan menerima fitnah atau tidak tahu. Kita kadang orang-orang begitu mendengar sebuah berita, langsung kita punya kesimpulan yang sudah luar biasa cepatnya. Oh, ternyata Ustaz begitu ya. Masya Allah. Langsung kita berikan kesimpulan. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bertabayyunlah sebelum memutuskan hukum. Apalagi kalau orang itu ustaz atau alim atau kiai atau wali. Ini merupakan dosa besar kalau kita numi orang. Jadi ghibah kepada orang awam beda sama ghibah kepada orang ustaz. Kenapa? Karena ini ustaz membawakan agama, membawakan cahaya Allah, cahaya Al-Quran. Tapi kita yang menjelekkan dia, memang dosanya lebih besar. Sebagaimana ulama menjelaskan, luhumul ulama'i masmuma. Daging para alim ulama penuhnya racun. Bagaimana penuhnya racun? Terhadap orang yang menjelekkan mereka. Jadi sangat bahaya kalau kita orang yang menjelekkan seorang ustaz. Seandainya kita melihat orang ustaz salah, punya kesalahan, wajib bagi kita kalau kita berani menasihati ustaz langsung. Kalau kita melihat kesalahan. Tapi kalau kita belum berani atau belum mampu menasihati seorang ustaz itu, tidak secara langsung ya, bisa melalui email, bisa melalui SMS, bisa melalui surat. Tapi sama sekali tidak bisa. Diam lebih baik pada ngomong yang tidak. Iya. Ini saya perlu memberitahukan kepada pemirsa TPI. Jawaban saya barangkali terhadap apa yang diberitakan akhir-akhir ini adalah bahwa masalah ini sudah saya serahkan balik kepada kepolisian. Jadi mudah-mudahan proses hukum ditegakkan. Pihak Mabes Polri juga mudah-mudahan menangani ini dengan sangat baik. Saya percaya polisi-polisi bisa menangani dengan sangat baik. Nggak usah ngelihat orang kalau emang saya salah. Ya mau gimana lagi, dan kemudian saya tidak bisa membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Artinya seperti yang saya bilang tadi, ya di mata manusia makanya kadang-kadang suka terjadi saja. Dan ini juga sungguh sedang terjadi di saudara istri saya. Saudara istri saya itu tinggal di satu komplek yang belum dibayar. Tanah dia belum dibayar. Lalu kemudian suatu hari dia pagerin. Baru mager sehari langsung dibawa ke aparat kepolisian dan kemudian langsung dijebloskan ke LP. Nah, ketika kemudian dia mencari keadilan, ketemunya dengan penguasa-penguasa yang Masya Allah.
Saudara saya ngadu ke saya, ketika adu ke saya bilang, aduh Masya Allah, ya kita bawa kepada Allah saja. Nah itu ada tawaran dari si komplek tersebut bahwa kalau mau keluar, ya tanda tangan bahwa suratnya hilang seperti itu. Nah sedangkan orang ini tidak mampu mencari keadilan. Kalau sudah begitu apa yang dilakukan? Ya apalagi kecuali kemudian menyerahkan kepada Allah. Wong ternyata sertifikatnya udah ada duluan sebelum dia tanda tangan. Kok bisa seperti itu? Ya itulah. Artinya memang ini saya perlu klarifikasi juga kepada pemirsa. Sesungguhnya bahaya itu ya. Ada yang saya juga capek sendiri kalau kemudian nangkis melulu. Karena banyak orang Pak. Saya pernah dilaporkan ke kepolisian karena ada jemaah yang merasa ditipu oleh saya. Selidik punya selidik ternyata ada penipu, nipunya di dalam pesantren. Ambil duit orang buat haji 40 juta, orang menunggu-nunggu, ternyata saya memang tidak pernah menerima apapun. Ada yang suatu hari ini orangnya malah 3 bulan tinggal di rumah saya. Tinggal di rumah saya orangnya. Waktu masih rumah lama, tuh rumah kayu. Itu orang ini kemudian datang ke salah satu jamaah malam takbiran minjem mobil. Katanya Ustadz minjem mau bawa beras buat dibagi-bagikan. Nah orangnya perang batin, minjemin Ustadz atau lebaran besok. Yang terbaik adalah minjemin Ustadz. Dipinjemin lah tuh mobil ke saya lewat wasilah tuh anak. Ternyata bukan buat saya, buat pulang kampung. Dan ternyata keserakahan tiba-tiba mengalir dalam tubuh dia. Pulang dari kampungnya, seminggu kemudian dia datang lagi ke jamaah yang tersebut. Apa kata dia kurang lebihnya begini. Kata Ustadz kalau mau pol-polan sedekahnya jangan cuma minjemin dong. BPKB-nya sekalian. Itulah bahasa saya kan suka begitu. Dipinjem itu bahasa. Subhanallah dikasih sama dia. Iya juga ya, ngapain cuman minjemin doang. BPKB-nya gak sekalian buat apa juga ada di lemari. Yang si anak ini lupakan, padahal udah saya anggap sebagai adik sendiri tinggal di rumah saya. Yang anak ini lupakan adalah orang ini kan pasti datang minta doa. Dan dia datang minta doa. Ustaz doain ya. Kemarin malam takbiran saya sudah pinjemin, saya redo besok tuh lebaran saya nggak pakai. Pinjemin apa Pak? Pinjemin mobil. Mobil buat apaan saya bilang. Oh kemarin katanya BPKB sekali. Ya Allah ya salam Pak, saya nggak melakukan itu tuh. Itu kan nggak bisa saya tahan karena saya tidak mengetahui. Jadi begitu banyak. Saya perlu lagi jelaskan kepada pemirsa. Yang di koran, yang di TV segala macam itu belum seberapa. Ada lagi orang dengan inisialnya A. Menipu jamaah sampai 150 miliar mengatasnamakan saya. Saya sudah temuin satu kelompok di kota Cibubur yang ketipu 44 miliar. Nih mudah-mudahan pada denger nih. Nih gue ngomong di TV nih. Bukan saya, bukan. Tapi siapa yang bisa menolak takdir itu? Saya yang memperkenalkan, setelah itu dia jalan sendiri. Ada bisnis batu bara, bagus, akhirnya kemudian dinisbahkan kepada saya. Kan Ustadz yang mengenalkan. Ya Allah, itu kan sama aja orang nanya begini, saya mau beli kain bagus di mana ya? Ya saya bilang di Tanah Abang, di Cipulir. Ada orang bilang saya mau butuh tanah Ustadz. Ya saya kenalin lagi sama orang, ada nih yang jual tanah. Masa setelah ternyata tanah itu dibeli, lalu tanah itu sengketa, saya kan jadi masalah. Kalau begitu mah saya menjadi Ustadz yang di dalam kamar aja udah. Nggak usah keluar, nggak usah apa. Nah kalimat yang terakhir nih nggak redo, masih ada marah-marahnya. Iya, astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Ya dah, komersial break aja dulu dah. Ya, silakan. Astagfirullahaladzim lah, memang saya layak beristighfar terus. Tadi ketika cerita, semakin saya cerita tadi itu di akhir tuh ada emosi. Saya alhamdulillah direm sama komersial break tadi ya. Betul pemirsa, membela diri kayak apapun sudah terjadi gitu. Tinggal membuktikan saja. Dan terhadap kawan-kawan kayak di kota wisata di Cibubur yang kemudian ada Majelis Jabal Nur juga yang hilang duit. Masya Allah saya juga prihatin dan saya serba salah gitu. Saya ingin mengingatkan sebagai seorang ustadz, takutnya disangka nggak bela diri. Saya ingin gitu mengingatkan kepada teman-teman misalkan begini ya. Seperti yang kemarin lah di Indonesia Menghafal saya bilang. Kalau saya nanti misalkan nggak punya waktu untuk bahas yang ridho dan syukur, besok tolong saya datang lagi ya. Insya Allah saya masih ngajar kita terus. Kita ketipu nih sama orang. Taruhlah kayak teman-teman nih sekarang nih ada di kota wisata, ada di Cibubur, ada di Jabal Nur misalkan. Ada yang orang kemudian menjual nama saya. Lalu diizinkan oleh Allah dan terjadi. Dan orang menaruh karena melihat saya.
Kalau aneh nggak ngeliat antum nih, aneh nggak bakal ngasih. Terus pertanyaan saya gini, ngeliat saya di mana? Nggak kelihatan aja jadi kelihatan, karena orang ini bawa-bawa nama saya terus, Masya Allah tuh kan. Terus kadang-kadang saya pengen ngomong seperti ini, tapi suka nggak sanggup itu. Nah sekarang nih saya keluar omongan ini bahwa umpama saya ketipu lah, saya katakanlah saya ketipu. Deng, hilang nih duit gaji saya. Itu kerugian bukan? Saya gajian 1 bulan, kemudian ditipu sama orang. Kan marahnya minta ampun, sebulan penuh gitu. Tiba-tiba ditipu, habis duit kita. Lebih marah lagi kalau yang kita kumpulin itu ternyata sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu uang persiapan pensiun, uang persiapan buat beli rumah, uang persiapan buat nikah anak kita. Itu makin kemudian banyak itu setan menggoda, nanti makin habis imannya. Makin habis tauhidnya. 1, emang yang ngambil siapa? Fisiknya aja yang kelihatan si A tersebut. Dengan menjual nama saya. Tapi aslinya kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya mah hakikat tentang redho tadi ya. Kalau saya boleh lagi lempeng nih otak pikiran misalkan. Kira-kira tinggal ngomong begini. Ya redho aja, ntar Allah atur. Umpama nih duit buat nikahin anak. Tiba-tiba zet hilang. Terus kita kan suka ngomong. Ya nih emang gak jadi dan nikahin. Gak jadi dan nikahin. Habis duit buat nikahin diambil orang Ji. Padahal dia lupa. Dia ada duit pun belum tentu jadi tuh nikah anaknya. Subhanallah ternyata ketika kita redo, alhamdulillah anak kita nggak jadi nikah. Nggak jadi nikah sama siapa? Sama pilihannya. Ternyata pilihannya ketahuan begini. Yang kalau saat itu diloloskan duit ada, maka penderitaannya akan jauh lebih besar karena yang menderita adalah anak kita seumur dia menikah. Tapi kita hanya sebatas nggak jadi menikah dan tidak jadi menikahkan. Lalu apakah kalau ternyata pernikahan itu tetap baik tidak akan berlangsung? Mau Allah punya segala caranya. Salam hormat saya buat teman-teman di kota wisata. Salam hormat saya buat teman-teman di Cibubur. Laksanakan kasus hukumnya. Kalau memang belum dinaikkan. Mumpung ini lagi panas-panasnya. Biarlah masyarakat menilai kok Ustadz banyak banget masalahnya ya. Ya iya. Orang kita udah jadi begini. Udah jadi begini juga salah tuh. Udah jadi begini. Emangnya siapa yang membeginikan kita? Allah Subhanahu. Aduh iya deh. Emang tuh Pak Bu enakan jadi jamaah dah. Jadi jemaah mah kalem be, tinggal duduk dia melihatin ustadznya, dengerin dah selesai. Tapi kalau ustadznya banyak sekali tanggung jawabnya dari Allah Subhanahu wa taala Allah. Baik, saya mengapresiasi ini adik-adik saya dari SMP Ma'had Islam. Coba sebagiannya bisa berdiri? Sebagiannya bisa berdiri? Mana sebagiannya? Ya. Berdiri sambil lompat-lompat ya, keliling-keliling. Alhamdulillah, terima kasih. Ada 60 orang rombongan. Ya silakan. Udah menghafal Quran sudah? Belum. Nanti ikut Indonesia menghafal ya. Jangan mau kalah dengan SMP lain. Tapi saya yakin lah SMP namanya juga udah Ma'had Islam. Ya, insya Allah. Dari mana nih? Dari Semarang. Alhamdulillah. Ada lagi dari Bandung dan dari mana-mana. Terima kasih Ustadz Hanif mengingatkan saya ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, di penghujung acara kita saya ingin meminta Syekh di 3 menit terakhir ini berdoa. Penjelasan tentang hukumnya ada haram, ada harus sabar, itu sudah dijelaskan. Tentang ridho belum sepenuhnya. Tentang syukur malah juga belum disebut. Itu Syekh disimpan di pertemuan besok hari Rabu. Di 3 menit terakhir ini mohon doakan Syekh agar ya agak terserah ente deh doanya apa ya. Ya. Baik Ibu Bapak yang dirahmati, mari kita aminkan doanya Syekh bersama-sama. Marilah kita sama-sama penuh ikhlas, khusyuk, membuka hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing di dalam dirinya mempunyai masalah, di dalam dirinya curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari doa kita ini dikabulkan oleh Allah dan diselesaikan seluruh permasalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم إنا نسألك قوة في البدن وقوة في الإيمان وقوة على كل تقدير قدرته لنا يا رب العالمين
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لكل مسلم ومسلمة من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dalam ujian dunia ini ya Dzal Jalal wal Ikram. Berilah ya Allah dari seluruh kesusahan jalan keluarnya ya Allah. Ya Allah jadikan kami bersabar dan ridha atas ujian-ujian-Mu ya Allah. Ya Allah berilah kepada kami dalam ujian dan sabar itu memberikan ampunan dosa dan menaikkan derajat kami ya Allah. Khususnya Ustaz kami Yusuf Mansur. Ya Allah berilah kemampuan dan kekuatan lahir dan batin agar senantiasa sabar dan ridha terhadap ujian-Mu ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah semua jemaah yang hadir di sini dan pemirsa di rumah, berilah ya Allah kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah semua pemirsa dan jemaah yang hadir di sini, punya hajat, punya keinginan, punya harapan, punya keperluan dari kebaikan dunia akhirat. Ya Allah dengan nama-Mu yang mulia berilah kemudahan kepada mereka. Ya Allah selamatkanlah negara Indonesia dari segala bala dan musibah. Jadikan negara Indonesia negara yang makmur, negara yang aman, negara yang penuh barakah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ya, terima kasih pemirsa, sampai ketemu lagi besok hari Rabu. Salam khusus buat Ibunda Kiai Haji Fahruri Boyolali yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.